kabar semuanya? Baik, sehat, luar biasa. Terima kasih sudah hadir di ruangan ini. Senang ya bertemu kembali setelah liburan panjang, liburan Natal dan tahun. Pasti semua banyak pengalaman. Bisa silakan berdiri untuk kita dalam doa. Semua berdiri. Silakan duduk. Sebelum kita mulai dengan pembelajaran kita, coba kita dengar satu cerita ini dulu ya. Sebuah cerita ini akan dibacakan oleh Pak dan kalian coba mendengarkannya dengan baik, menyimak dengan baik, sehingga sebentar kita akan bertanya jawab seputar cerita yang akan dibacakan ini. Dengar baik-baik ya. Benda-benda yang hilang, karya Denny Wibisana. Peri Vesti bingung dan hilang. Semua peri di negeri itu kini harus teliti menyimpan barang-barang mereka. Sudah dengar semua ya? Sudah, Pak. Setelah Anda mendengarkan sebuah bacaan tentang suatu cerita tadi, kira-kira cerita tadi itu tentang apa? Siapa yang tahu boleh angkat tangan? Ayo. Iya. Ocin. Iya. Suatu benda-benda ya? Iya. Boleh tepuk tangan dulu untuk cerita tentang benda-benda ya? Iya. Oke, luar biasa. Ada yang lain lagi? Ayo. Ada yang lain lagi? Iya, luar biasa. Oke. Vicky ya? Vicky silakan. Lebih kencang lagi suaranya. Rahasia seorang peri. Luar biasa. Tapi tangan dulu. Rahasia seorang. Materi pembelajaran menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi. Ya, ini materi pembelajaran hari ini yang akan kita lalui bersama atau kita belajar bersama. Ya, tapi sebelumnya Pak tanya dulu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, bisa? Cerita fantasi. Ya, betul. Kompetensi dasarnya apa pada pertemuan kali lalu? Oh, sini suara besar sedikit. Mengidentifikasi unsur-unsur cerita narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Ya, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik cerita narasi, cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Betul tidak? Betul. Dulu ada yang sudah lupa. Sepakat ya? Ya. Betul. Oke, baik. Kalau begitu, ada yang masih ingat tidak? Apa itu cerita fantasi? Oh ya, Gun, silakan. Suara agak kencang lagi. Cerita fantasi merupakan sebuah cerita yang berkhayal yang dibuat oleh penulis atau penyair. Sebuah cerita yang berupa khayalan yang dibuat oleh penulis atau apa tadi? Atau orang manusia bersifat khayalan. Tepuk tangan dulu untuk Bunda. Oke, baik. Nah, itu pengertian. Lalu ada yang masih ingat tidak unsur-unsur intrinsik cerita fantasi itu sendiri? Ayo. Nama panggilanmu? Lenti, betul. Lenti. Unsur
cerita fantasi. 1. Lima, 2 tokoh atau penipuan, 3 latar, 4 langit, 5 sudut pandang, 6 gaya bahasa, dan amanat akademik. Oke, tepuk tangan dulu untuk landing. Oke ya, ada tokoh dan penipuan, ada tema, ada halus, amanah. Oke, semuanya masih ingat ya, luar biasa. Terima kasih. Baik, sekarang kita lihat pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menceritakan kembali isi teks Melissa adalah cerita apa? Nah, sekarang kita lihat dulu KD-nya. Ini kompetensi dasarnya dulu. Ini kompetensi dasarnya. Ya, tulis baca. Kompetensi dasar menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual. Iya, itu kompetensi dasarnya ya. Menceritakan kembali. Sekarang kita lihat indikatornya dulu. Indikator pembelajaran. Nah, ini indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini yang nanti akan menjadi tolok ukur kemampuanmu setelah pembelajaran ini. Maaf ya. Kita lihat. Indikator isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca dengan memperhatikan kebutuhan dan keruntutan isi dalam bentuk tulis. Coba saya minta lihat yang ini yang paling depan sudah baca sekali lagi. Indikator pencapaian kompetensi mengonstruksi isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca dengan memperhatikan keutuhan dan keruntutan di dalam bentuk tulis. Oke, terima kasih ya. Selanjutnya kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari pelajaran yang hari ini akan kita lalui. Lihat dulu di layar monitor tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini dengan teknik diskusi, nah Anda diharapkan dapat mengonstruksi isi teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca dengan memperhatikan keutuhan dan keruntutan isi dalam bentuk tulis. Bisa paham tidak dengan indikator ini? Bisa. Bisa? Ya. Baik. Sekarang kita lanjut lihat dulu. Baik. Setelah Anda menyimak penjelasan tentang kompetensi dasar, indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, saya mau tanya, kira-kira apa ya? Apa manfaat kita mempelajari materi tentang cerita fantasi ini? Ada yang tahu tidak? Manfaatnya apa? Manfaatnya apa ya? Manfaat mempelajari materi tentang cerita fantasi. Ayo. Tidak tahu? Tidak tahu. Halo. Halo. Hai. Sudah lupa? Manfaatnya apa? Andus. Manfaat mempelajari materi cerita fantasi. Kira apa manfaatnya? Jangan takut salah, sebut saja. Jangan takut salah. Tapi ingat kembali, kira apa yang Anda pelajari? Oke, Anu silakan. Menambah wawasan. Menambah Wawasan. Yang intinya tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pengetahuan itu tentunya yang pertama menambah Wawasan. Pegang dulu. Nah, selain menambah wawasan, mungkin ada yang lain lagi. Ayo. Jangan hanya orang tertentu saja yang jawab. Ayo. Bagaimana susah? Lain menambah wawasan?
Oke, baiklah ya. Dengar, yang pertama betul yang sudah disampaikan oleh aku. Yang kedua itu apa? Ketika kita mempelajari materi cerita fantasi ini jelas akan menambah daya imajinasi. Itu tidak? Menambah daya imajinasi. Sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi untuk hari ini kita sebatas melihat pada hakikat konstruksi teks cerita fantasi. Semua baca dulu di layar monitor. Ya, itulah stop. Hakikat mengonstruksi teks cerita fantasi. Jadi cakupan materi kita hari ini sebatas ini. Kita lihat hakikat mengonstruksi teks cerita fantasi. Kita paham dulu apa itu mengonstruksi ya. Kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi 5. Mengonstruksi berasal dari kata konstruksi yang berarti susunan dan hubungan dalam kalimat atau kelompokan kata. Mengonstruksi teks adalah menyusun teks menjadi teks yang padu atau paragraf yang padu sesuai dengan strukturnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan mengonstruksi teks cerita fantasi dalam pembelajaran ini adalah menyusun atau membuat teks cerita fantasi yang didengar dan dibaca dengan memperhatikan keutuhan dan keutuhan isi dalam bentuk tulis. Penjelasan ini bisa paham tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Oke. Ini mudah saja. Sebentar, baru kita lihat sama-sama. Terdiri dari 5 orang. Silakan. Silakan. Ayo. Jadi ada 4 kelompok ya. Setiap kelompok terdiri dari 5 orang. Ayo. Sudah? Baca dengan memperhatikan keutuhan dan keruntutan isi dalam bentuk tulis. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini, Anda yang pertama ya, kegiatan yang pertama Anda mendengarkan pembacaan sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Tongkat Baru Penyihir Nina karya Ruli Kirawati. Yang akan dibacakan jawaban tersebut. Paham ini? Jawaban tadi itu setelah Anda jawab, lalu Anda coba susun kembali. Ngerti ya? Susun cerita baru begitu. Ingat, ketika Anda menyusun cerita baru ini, Anda harus memperhatikan keutuhan dan keruntutan cerita aslinya itu. Mengerti ya? Ya, lalu toko-tokonya jangan diganti ya, tetap sesuai dengan toko yang ada di dalam cerita. Kalau hanya duduk pegang teks saja, maka otomatis tidak bisa akan menjawab pertanyaan itu.
Baca dulu teksnya ya, Mona ya. Baca dulu. Baca dulu ceritanya, jangan malas baca. Baca ceritanya itu secara keseluruhan. Kalau ada yang belum ngerti boleh ditanya ya, jangan kesulitan ya. Malah apa ini? Malah malah ini dulu ya. Sampai kemudian dia menjelaskan tentang awal mula peristiwa yang dia alami kemarin ya. Jangan jawab itu singkat. Baik, menjelaskan apa sama dia? Satu lagi. Setelah dia menyampaikan itu semua respon ini kalau mungkin ada kesulitan, tidak ya, susah, dikerjakan dulu susahnya. Kalau ada yang paham baru ditanya. Utusan kelompok ambil kemudian ini yang mendapatkan nomor urut 1 akan mempresentasikan terlebih dahulu. Silakan. 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 Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Selamat siang, kelas. Selamat siang, teman-temannya. Siang. Di sini kami berdua akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok kami. Sebab saya dan teman saya sebagai ketua mandiri. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks cerita fantasi tersebut. A. Siapa yang menerima tongkat penyihir dalam cerita tersebut? Jawaban penyihir ciri Elina. B. Kapan ia menerima tongkat sihir pertamanya? Jawaban hari ini. C. Bagaimanakah perasaannya ketika menerima tongkat sihirnya yang pertama? Jawaban Elina sangat bahagia dan bergembira karena baru pertama kalinya ia menerima tongkat sihirnya. D. Siapa yang berpesan kepadanya agar berhati-hati dalam menggunakan tongkat sihirnya? Jawaban Ibu Ruth, seorang guru penyihir. E. Pada saat kapan Elina bertemu di bawah pohon apel? Di sana ia melihat siapa? Jawaban pada siang hari pulang dari sekolahnya, ia melihat seekor ular yang merayap sepanjang ranting. F. Bagaimanakah perasaan Elina ketika melihat kondisi toko tersebut? Jawaban merasa sedih dengan si ular. G. Apa yang dilakukan Elina terhadap toko yang dilihatnya tersebut? Jawaban Elina menggunakan tongkatnya yang sihir untuk menyihir seekor ular tersebut. H. Bagaimanakah tanggapan toko tersebut kepada perbuatan Elina kepadanya? Jawaban merasa marah dan kesal kepada Elina karena telah menyihirnya menjadi kupu-kupu. Si ular tidak tahu berterima kasih kepada Elina. I. Bagaimanakah perasaan dan tindakan Elina atas tanggapan toko tersebut kepadanya? Jawaban Elina merasa kesal kepada si ular karena tidak tahu berterima kasih kepadanya padahal Elina sudah berusaha membantunya. J. Setelah peristiwa tersebut kemanakah Elina pergi? Jawaban pasar. Bar. Di sana ia melihat toko siapa? Jawaban seorang gadis cantik yang bernama Jen. I. Bagaimanakah kondisi dan situasi toko yang Elina lihat tersebut? Jawaban kondisi pasar pada saat itu sangatlah ramai. Elina melihat seorang
situasi dan kondisi yang dihadapi Elina sendiri saat itu? Jawaban, Elina malah dituduh pencuri oleh salah seorang dari pengejar tersebut karena tinggi badan dan rambut warnanya sama dengan Jen. N. Bagaimanakah perasaan Elina terhadap situasi yang dialaminya saat itu? Jawaban, Elina merasa kesal karena ia sudah berusaha untuk menolong orang, tapi ia malah ditipu. O. Pada saat Elina mengalami situasi demikian, di manakah gadis itu bersembunyi? Jawaban, cabang pohon apel yang tinggi. B. Setelah turun dari tempat persembunyian, apa yang dilakukan gadis itu kepada Elina? Jawaban, ia meminta maaf kepada Elina dengan apa yang telah terjadi, lalu menceritakan tentang alasan mengapa dia mencuri obatnya. Wi, bagaimanakah respon gadis tersebut terhadap tanggapan Elina kepadanya? Jawaban, Elina yang tadinya marah-marah, seketika tergerak hatinya karena melihat Jen yang telah ceria karena hatinya yang pincang telah diselingkuhkan. R. Pada bagian akhir cerita, apa yang dilakukan oleh Elina dan gadis tersebut? Jawaban, Elina memberikan saran kepada Jen agar dapat mengembalikan obatnya di pasar. Jen menyetujui saran dari Elina. Akhirnya mereka berdua berjabat tangan untuk perpisahan. Elina pun senang membantu orang-orang yang kesusahan. Empat, susunan cerita baru, cerita fantasi, tongkat baru penyihir Elina berdasarkan jawaban. Tongkat baru penyihir Elina. Elina seorang penyihir sihir. Hari ini Elina nampak senang dan bahagia karena ia menerima tongkat sihir pertama. Ibu seorang guru penyihir berpesan kepadanya agar berhati-hati dalam menggunakan tongkat sihir. Pada saat pulang sekolah, Elina berteduh di bawah pohon apel. Di sana ia melihat seekor ular yang merayap di sepanjang ranting. Elina merasa kasihan kepada sang ular, lalu Elina menyihir dengan tongkatnya merubah ular itu menjadi kosong agar ia bisa cepat memakan buah apel. Tapi sang ular bukannya berterima kasih kepada Elina, malah memarahi Elina karena telah menyihir ulat itu menjadi kosong. Elina pun merasa kesal kepada sang ular, lalu menyihir kembali ulat itu dengan menggunakan sayap. Setelah itu Elina pun berjalan. Setibanya di pasar, Elina melihat dari kejauhan terlihat seorang anak perempuan yang sedang menyeret kakinya dan berlari terpincang-pincang, sedang tampak juga banyak orang mengejar gadis itu. Elina pun merasa kasihan, lalu menyihir gadis itu berlari dengan kencang. Tiba-tiba Elina terkejut karena orang itu malah mengira Elina adalah gadis itu. Lalu mereka mengejar Elina. Tanpa berpikir panjang, Elina pun berlari dengan kencang. Setibanya di pohon apel yang tadi ia singgahi, tiba-tiba ada seorang gadis kecil yang turun dari pohon itu. Di cabang pohon, Elina mengalami situasi demikian di cabang pohon apel yang tinggi. Seorang anak kecil itu datang dan menyapa Elina. Ia meminta maaf kepada Elina. Tampak Elina sangat kesal menatapnya. Lalu anak itu menceritakan kisahnya kenapa ia mencuri obat itu di pasar. Elina tampak kasihan kepada anak itu dan memaafkan anak itu. Anak itu mengajak Elina untuk bersahabat. Elina pun mengaku dengan senang hati. Sekian dari presentasi kami. Apabila
ada pendapat dari teman, kami berikan waktu. Ada? Ada kelompok lain yang mau memberikan masukan? Halo? Halo? Ada yang kelompok lain yang memberikan masukan? Tidak ada ya? Oke, baik, nanti baru ada pembuatannya. Baik, terima kasih banyak. Kita berhapus dulu untuk kelompok 4. Kelompoknya antar kelompok dan sudah luar biasa. Pak mau menegaskan kembali dari prosesnya dulu ya. Kalau dari proses saya mengamati dalam proses pembelajaran ini sudah aktif ya. Semuanya sudah aktif ketimbang pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Saya lihat hanya ada 1-2 anak yang masih belum serius ini itu di prosesnya ya. Ya, sehingga harapan saya pada pertemuan berikut itu lebih serius lagi. Lalu yang kedua, hasil ya. Dari hasilnya kalau kita lihat dari hasil presentasi antar kelompok tadi kita lihat di kelompok 1 ya, kelompok 1 juga sudah baik. Artinya sebagian itu mengikuti apa yang dijawab, tetapi sebagian masih banyak yang mengikuti ini ya. Kita lihat dalam teks itu. Nah, lalu yang di kelompok 2 mana kelompok 2 tadi? Kelompok 2 apa lagi? Di kelompok 1, kelompok 2 kan? Ya, kalau presentasi beda nomor presentasinya. Kembali kelompok 2. Kalau di kelompok 2 saya amati kalau menjawab pertanyaannya sudah 100% menjawab ya. Dan itu luar biasa. Namun di bagian menyusun kembali, ini yang masih kendala ini. Bukannya menyusun berdasarkan apa yang dijawab, tapi malah itu seolah seperti ringkas yang dibuat. Jadi ini dari catatan ya. Nah, maka kelompok 2 belum ini ya. Belum selesai di bagian terakhir itu. Kelompok 3, mana kelompok 3? Nah, kelompok 3 bagus sekali ya. Kita cermati tadi. Apa yang mereka susun itu berdasarkan apa yang mereka jawab ya. Jadi tidak banyak, jadi sedikit saja kalau kamu cermati betul. Nah, jadi kelompok 3 berbiasa utama untuk kelompok 3. Ya, nanti baik, tutup dulu. Sudah? Kemarin. Oh, ada yang di luar kertas lagi ini ya? Baik. Baik, yang dengar. Kembali dengar. Ya, sebelum kita pulang, Pak mau menyampaikan informasi penting. Sebentar pulang, hati-hati di jalan ya. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Siap diri untuk doa pulang. Saya minta tadi sudah di set. Sekarang ke mari kita dalam doa. Oke, ajak semua kita berdoa pikir. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. dalam keadaan kerajaan surga, puji dan syukur kami kepada hadirat-Mu atas berkat dan hidup kami dan setiap kami sampai saat ini. Sekarang kami mau pulang. Lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Nama-Mu yang kudus kita terpuji kini dan senantiasa. Amin. Bapa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, hormat. Selamat